kalian itu anak perempuan. Anak capek bekerja, menyekolahkan dia, nikah, berhenti kerja Ustaz. Iya, kalau suaminya minta itu. Terus hasil usaha anak. Man ala jariyatain, kata Nabi SAW, barang siapa yang membesarkan dua anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak perempuannya, wa addabahunna, dikasih adab, dikasih etika, diajarin sampai akhirnya menikah, Masya Allah, sampai balik. Tuh anak-anak perempuan, kunna hijaban minan nar, kunna lahum hijaban minan nar. Anak-anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Bukan urusan dunia aja. Tapi kalau kita membesarkan anak laki 10, nggak ada jaminan itu. Itu jaminan diberikan kepada orang tua yang membesarkan anak-anak perempuan. Kenapa? Karena wanita spesial. Allah menjadikan seorang yang merawat wanita, membesarkannya sebagai penyelamat buat orang tuanya dari api neraka. Apa nggak cukup anakmu telah menyelamatkan engkau dari api neraka? Engkau masih minta uang. Sampai dikatakan tadi, kita sekolahkan tinggi-tinggi. Kalau memang engkau tidak ingin anak perempuanmu berhenti kerja, engkau tetap ingin menguasai anak perempuan itu, jangan dikawinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita untuk menikahkan putri-putri itu. Maka konsekuensinya antum nggak ada masalah. Kakek neneknya nanti dibilang nggak mau tahu ini itu macam-macam. Kalau antum sudah dinikahkan sama orang tuanya, antum sudah mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, selesai, milikku ini. Kecuali ada persyaratan sebelum pernikahan, maka antum harus penuhin. Tapi kalau tidak ada persyaratan, ya sudah, tinggal butuh waktu meyakinkan orang tua. Dan kita perlu sabar, jamaah. Sebagian kita ini ujian untuk sebagian lain. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Endingnya apa? Atasbirun. Kalian sabar enggak dengan ujian tersebut? Barakallahu fikum. Apa hukumnya menyatakan sesat secara mutlak kepada sesama muslim? Hibbati fillah. Yang pertama, kita tidak boleh sembarangan menvonis sesat. Apalagi sesat dikatakan kafir. Orang yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, ternyata dia nggak kafir, balik kepada dia yang jadi kafir nanti. Jadi tatkala kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, yang perlu kita lakukan adalah membenahi, mengasih tahu. Kalau ada pemahaman dia yang menyimpang, kita kasih tahu, Mas, pemahaman itu nggak benar, yang benar seperti ini. Kasih nasihat, jamaah. Barakallahu fikum. Ini banyak kali pertanyaannya. Apakah mempunyai kendaraan mewah berarti mubadzir? Mubadzir kalau nggak dinaikin. Iya, mubadzir, jemaah. Orang punya kendaraan mewah, cuma diliatin doang, pagi hari digosok. Lihat, Masya Allah. Berangkat kerja pakai mobil jelek, jemaah. Ada kayak gitu, jemaah. Punya motor bagus, gosokin tiap hari. Kalau ada sahibnya, Masya Allah, syuf. Nih, ada orang yang mungkin ngumpulin mobil tua, ada yang ngumpulin motor tua, kumpulin sama dia. Kalau dia dagang nggak apa-apa, karena memang nggak, Ustaz, ini memang dagangan, Ustaz. Artinya ana nunggu orang-orang mencari, harganya lebih mahal, Ustaz. Karena memang ya itu ujian, jamaah. Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Kehidupan dunia itu hanya untuk berbangga-banggaan di antara kalian.
Orang yang bekerja mengumpulkan harta, kata Nabi SAW, idza kharaja yas'a, kalau orang itu keluar rumahnya bekerja riya'an wa mufakharatan, untuk riya, untuk pamer dengan apa yang dia miliki, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu orang di jalannya setan. Maka jangan sampai kita hanya untuk berbangga-banggaan. Maka silahkan antum suka mobil yang bagus. Pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah orang yang ingin bajunya bagus, sandalnya bagus, itu sombong? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha cantik dan Allah cinta dengan kecantikan, dengan keindahan. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Nah, salah ngomong barusan. Innallaha jamil, Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Terus al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang, itu baru sombong. Jadi kalau antum mau punya mobil bagus, ini tafadhol, tapi tolong dipakai. Jangan cuma dikandangin di sana. Saya akhwat dan profesi saya dokter gigi. Bagaimana hukum saya mengobatin, merawat gigi pasien lawan jenis? Mungkin ini juga mewakili dari profesi medis lainnya. Nah, ketika nggak terpaksa jangan. Kalau yang laki suruh ke tempat laki. Masya Allah jemaah. Ada seorang pekerja di rumah sakit. Pekerja di rumah sakit, dia berusaha untuk berdakwah dengan kemampuan dia. Di rumah sakit itu dia bagian membagi pasien. Dia cerita, ketika anak kerja di sana, maka pasien perempuan anak arahkan ke dokter perempuan. Pasien laki anak arahkan ke dokter laki. Setelah habis, ada pasien perempuan, tapi pasien perempuannya udah penuh. Maka anak cari yang tua-tua, anak kirim ke yang laki. Itu dia. Yang sepuh-sepuh kirim ke yang laki. Karena tetap fitnah jemaah. Gimana antum kalau perempuan ya, dia ngelihat mulutnya laki-laki dari dekat, ini itu fitnah tetap. Berusaha untuk menghindari hal itu kecuali dalam kondisi terpaksa. Maka usahakan tadi yang perempuan ngurusin perempuan, yang laki ngurusin laki. Cuma saat yang laki nggak mau dicabut sama yang laki. Kalau sudah tahu seperti itu, nanti malah lebih tahu, oh ini laki-laki bermasalah ini. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya? Jika suami menceraikan istri karena disuruh keluarga, dan bagaimana hukumnya seorang ayah yang telah bercerai menelantarkan anak-anaknya, tidak memberi nafkah dan tidak pernah menemui anak-anaknya? Ahibati fillah, kalau bicara menceraikan istri karena disuruh oleh orang tua, oleh keluarga, lihat alasan keluarga. Kalau alasan mereka benar, anak itu, anak laki ini harus nurut dan patuh sama orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ati walidaik wa in amaraka an takhruja min dunya. Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Taat. Tapi kalau ternyata alasan orang tua tidak sahih, maka nggak harus anak itu taat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, aku disuruh menceraikan istriku sama orang tuaku. Kata Imam Ahmad, jangan ceraikan istrimu. Terus dia cerita, bukankah Umar bin Khattab pernah menyuruh anaknya menceraikan istrinya dan diceraikan? Iya. Kalau bapakmu seperti Umar baru ceraikan. Karena ada orang tua yang nggak benar jemaah. Istrinya udah baik ya. Maka bagaimana sekarang posisi seorang anak? Maka dia berusaha untuk memperbaiki hubungan antara istrinya sama orang tuanya. Sang laki-laki harus pandai-pandai mengambil hati orang tuanya. Tapi kalau ternyata terjadi keributan terus, solusinya memang harus menceraikan istri, ya sudah. Mungkin itu jadi solusi yang terbaik.
dan semoga istri pun mendapat ganti yang lebih baik. Namun kalau pertanyaan selanjutnya ini, ternyata nih bapak nggak peduli sama anak-anaknya. Ahibati fillah, antum tahu nggak kalau terjadi perceraian suami dengan istri dan anak-anak ikut istri, yang tanggung jawab anaknya itu siapa? Bapaknya, bukan suami. Udah bukan suami, bapaknya. Jadi tidak ada mantan bapak. Dulu Ustaz, dulu saya bapaknya mereka. Sekarang enggak lagi, enggak ada. Dan tanggung jawab seorang suami, ini camkan. Tanggung jawab seorang suami yang bercerai sama istrinya dan punya anak, jadi dia jadi bapak. Tanggung jawab seorang bapak tidak berubah sama sekali dan tidak ada yang berkurang. Jangan karena anaknya ikut ibunya dia berpikir biaya sekolah ibunya, biaya makan ibunya. Nggak ada, semua biaya engkau yang nanggung full. Kenapa? Engkau bapaknya. Sampai kapanpun anak itu akan membawa namamu di belakangnya. Maka tolong perhatikan, seharusnya janda-janda itu tidak kesusahan jam. Kalau suami-suami yang menceraikannya bertanggung jawab. Tapi kita menghadapi banyak laki-laki tadi menikah tanpa ijazah. Jadi nggak paham tentang bagaimana bertanggung jawab dengan suami dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Afwan, Anda mau bertanya bagaimana caranya untuk menjaga menahan diri dari memikirkan ikhwan. Mohon penjelasan. Iya, kalau yang akhwat udah ini akhwat jamaah. Iya. Yang pertama, wanita pun disuruh menundukkan pandangan. Disuruh juga puasa. Disuruh banyak-banyak berzikir. Karena pandangan mata itu anak panah beracun iblis. Nggak perlu masuk. Orang itu mati kadang-kala kalau dipanah tepat di dadanya, tembus mati. Tapi kalau beracun cukup di ujung jari. Lama-kelamaan racunnya akan menjalar juga sampai ke jantung dan berbahaya. Maka nasihat ana tadi berusaha untuk menunjukkan pandangan. Kalau sudah Ustadz gimana Ustadz? Racunnya tuh udah masuk. Kalau sudah, perbanyak baca Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu penyembuh. Baca Quran, mudah-mudahan racunnya itu, apa kalau istilahnya orang sekarang, antioksidan. Iya. Bukan antioksidan, mengeluarkan racun, apa bahasanya? Detox. Nah, detox itu salah satunya dengan kita membaca Al-Quran Al-Karim, racun-racun itu dikeluarkan dari jantung kita. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi seorang laki-laki yang sedang bertaaruf dengan kita, tapi dia tidak menerima seorang wanita yang bekerja di luar rumah? Sekarang saya bekerja sebagai pegawai negeri, orang tua tidak mengizinkan untuk berhenti. Berat memang jamaah. Apa yang perlu dilakukan? Anak pendekatan sama orang tua. Sampaikan kepada orang tua, kalau nanti aku menikah, aku akan ikut suami. Terus kau berhenti kerja, nantilah dilihat ayah, ibu gimana kondisinya. Tapi yang jelas anak akan tetap berusaha membantu orang tua. Karena orang tua takut anaknya nggak ngasih duit sama orang tua. Berhenti kerja nggak ada lagi kiriman buat orang tua. Nih kadangkala orang tua salah niat didik anak perempuan. Dia berharap anak perempuannya membantu dia dalam urusan ekonomi. Dia lupa tugas perempuan terbesar adalah menyiapkan generasi masa depan. Itu tugas wanita. Kalau wanita meninggalkan tugas utamanya, sibuk juga membantu suami cari urusan dunia, generasi masa depan akan jadi generasi yang lemah. Maka perlu pendekatan kepada orang tua.
Dengan harapan orang tua semakin paham. Ini pertanyaan terakhir. 3 lagi. Bismillah. Saya sudah berjanji, alhamdulillah, untuk menikahin seorang wanita, Ustaz. Namun beberapa bulan sebelum saya datang melamar, saya dilanda utang yang jumlahnya puluhan juta. Sedangkan saya baru mulai bekerja, baru dapat gaji sedikit. Tapi itu pun saya harus menafkahi orang tua saya. Mohon solusinya, Ustaz. Ketika antum menunda untuk menikahin wanita tersebut karena kondisi ekonomi, karena ana dengar di Bukit Tinggi ini pesta nikah itu mahal. Mahar berapa di sini? Maharnya seperangkat alat sholat. Pestanya masa 1,5 miliar? Allahu Akbar. 1,5 miliar. Astagfirullah. Biar gampang nyebutnya. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna maunah. Perempuan yang paling berkah itu aisarahunna maunah, yang paling mudah pernikahannya, maharnya mudah, tak ruwet. Jadi kalau mau cari yang berkah seperti itu. Kalau bicara pesta jamaah, Abdurrahman bin Auf yang sudah berdagang, yang sudah kaya raya, kata Nabi SAW, aulim walau bisa, engkau bikin walimah Abdurrahman, walaupun dengan 1 ekor kambing. Berapa harga 1 ekor kambing? 2 juta? Berapa? 300? 2.300.000, anggap 2,5 juta, 5 juta selesai. Antum kalau nggak mau repot, ada yang jual sate keliling. Antum nikah sore panggil sate, jamaah masjid makan di rumah, walimah di rumah. Oh Ustaz, kita berhadapan dengan adat istiadat. Ya cari duit yang banyak kalau gitu antum. Kalau enggak nikah di Jawa aja. Hubungin ana nanti. Allahu Akbar jamaah. Nah, itu adat istiadat yang memang mau tidak mau, kalau memang kondisinya seperti itu antum berusaha. Tapi juga antum perlu ngomong sama mertua. Mertua beginilah. Mertua yang ngajakin walimah nanti. Habisnya berapa nanti ana cicil lah. Bismillah. Itu mungkin bisa. Tapi kalau antum tadi janji dan antum merasa akan lama baru menikahin dia, lebih baik antum pending janji. Antum katakan kalau ada yang melamar anti silahkan anti terima. Nanti kalau ana akan menikah, pintu rumah pertama yang ana ketuk pintu rumah anti. Insyaallah. Ketuk ternyata anaknya sudah 2 aja mas. Ya sudah nggak apa-apa, nggak jadi berarti karena sudah nikah, karena nunggunya terlalu lama aja mas. Barakallahu fikum. Nomor 2. Bagaimana adab-adab berkomunikasi dengan lawan jenis di chat? Masya Allah. Kalau ada perlunya nggak apa-apa ngobrol sama perempuan. Kalau ada perlunya, sesuai dengan keperluan. Bahasanya juga perempuan tolong jawabnya yang standar-standar aja. Kadang-kala sekarang pakai emotion ini itu jangan. Biasa aja. Kalau ada perlunya untuk ngobrol sama perempuan, urusan dagang, urusan apa, tafadhol. Tapi kalau tidak ada perlunya, lebih baik dihindarin. Karena setan itu terus berusaha aja. Apalagi engkau sudah, ya ini buat perempuan-perempuan yang sudah menikah, tolong kawan-kawannya yang ada di medsos, yang bukan mahramnya, yang nggak ada perlunya, di-delete aja lah mereka. Kemudian antum juga berusaha untuk menjaga diri. Barakallahu fikum. Ana mau bertanya Ustaz. Sekarang ana dalam masa ta'aruf sama salah seorang ikhwan. Dan alhamdulillah menuju jalan pernikahan. Apa boleh ana menceritakan masa lalu ana jika dia bertanya Ustaz jazakallahu khairan? Nggak perlu.
Antum katakan secara umum, ana baru hijrah, ana berusaha untuk lebih baik. Kalau engkau menerima ana seperti ini, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata dia sudah mendengar berita dari luar dan perlu anti untuk memberikan penjelasan, nggak apa-apa kasih penjelasan. Karena jangan sampai akhirnya dia mendengar dari luar dan merusak rumah tangga anti. Tapi kalau hal-hal yang pribadi yang nggak ada orang tahu, sudah anti tidak perlu menceritakan hal itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mencintaimu karena Allah. Karena dengan Ustaz saya pertama kali kenal kajian sunnah. Ustaz doakan kajian sunnah semakin berkembang di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Tolong juga nasihatin untuk apa ini? Untuk hadirin sudah ada kajian sunnah di beberapa masjid maupun mushola yang ada tersebar di Bukit Tinggi dan Agam. Semoga semangat hadirin mencari ilmu agama ini Ustaz. Ahibati fillah. Jangan cuma ngaji setahun sekali. Kita ini makan sehari berapa kali? 3 kali. Belum lagi yang sunnah-sunnah. Betul. Habis asar makan, jam 9 makan lagi ya. Sebagaimana tubuh kita memerlukan energi, vitamin-vitamin, hati kita juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya terus belajar. Dan beliau menceritakan akan datang nanti itu orang-orang pemuda-pemuda yang menuntut ilmu. Faqulu lahum marhaban marhaban bi talibil ilm. Selamat datang dengan para penuntut ilmu. Maka terus belajar untuk menuju menjadi Islam yang kafah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka kita terus belajar. Mungkin selama ini kita belajar Islam ya keturunan, orang tua ngasih tahu seperti itu, kita kerjakan. Kita nggak dosa sebatas ilmu itu, tapi kita punya kewajiban untuk terus menambah ilmu kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada hadiah, masya Allah, masih banyak hadiah jamaah. Taib. Ana mau kasih buat yang paling tua. Nah,